Halo, Assalamualaikum. Nama saya Andi Istiabudi dan selamat datang di channel saya, Andi Istiabudi. Video kali ini karena masih dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81, saya ingin membahas mengenai atau lebih tepatnya bercerita ya tentang pengalaman saya dulu menghadiri kegiatan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Jadi memang saya dulu pernah diundang ya oleh ke Istana Presiden ya, Istana Merdeka tahun 2013 dan 2014. Nah, jadi seperti teman-teman ketahui bahwa setiap tahun dalam rangkaian upacara eh, peringatan kemerdekaan RI itu ada dua sesi acara atau dua macam acara. Yang pertama adalah upacara penaikan bendera yang berlangsung pada pagi hari jam 10, dan yang kedua adalah upacara penurunan bendera itu pada sore sekitar jam 3 atau jam 4 itu. Nah, kebetulan pada tahun 2013 saya itu dapat undangan itu yang penurunan bendera pada saat itu, dan saya mendapatkan undangan itu karena sebulan sebelumnya atau pada bulan Juli itu saya di mendapat kehormatan diundang oleh Presiden ke-6 RI saat itu, yaitu Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono, untuk datang ke istana pada saat itu karena saya termasuk dalam 20 atau 25 penulis terbaik dalam sebuah lomba menulis tentang keberhasilan program pemerintah yang diadakan oleh pihak Istana Presiden pada saat itu. Jadi setelah acaranya selesai, pada saat itu saya ingat itu pada tahun 2013 itu kalau nggak salah pas bulan Julinya itu pas puasa pada saat itu. Berarti berarti pas saya lupa apakah Agustus saya sudah Lebaran apa belum, saya lupa ya. Cuman yang pasti sebulan sebelumnya itu masih bulan puasa pada saat itu. Nah, setelah acara saya selesai, ternyata sebulan kemudian saya didapat undangan ya oleh pihak Istana Kepresidenan untuk menghadiri acara di istana dalam rangka penurunan benda pusaka, yaitu yang benda merah putih ya, yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2013, waktunya sore hari itu. Dan memang acaranya ramai juga, tapi tetap menurut saya lebih lebih prestise itu yang pagi dibandingkan sore gitu. Kalau yang pagi itu banyak pejabat, banyak banyak tokoh-tokoh masyarakat, banyak umum prestasi ya. Kalau yang sore itu biasa undangan tapi yang tidak terlalu kita kenal ya orangnya ya. Gitu. Kalau pagi itu biasa top-top yang datang itu. Tapi tetap saja merupakan sebuah kehormatan bagi saya diundang, dan saya berterima kasih kepada pihak Istana Kepresidenan yang pada saat itu mengundang saya untuk hadir dalam acara penurunan bendera pusaka ya, atau sangsaka merah putih di Istana Presiden atau Istana Merdeka pada 17 Agustus 2013 di sore hari. Nah, yang akan kita bahas lebih detail atau lebih banyak di video kali ini adalah mengenai acara peringatan kemerdekaan di Istana Presiden atau Istana Merdeka, tapi yang detik-detik proklamasi dan penaikan bendera. Jadi acara pagi harinya, karena yang sering banyak mendapat sorotan itu pada pagi harinya, kan ada flying pass pesawat, ada atraksi-atraksi, itu paling banyak tuh di pagi hari. Kalau di sore hari biasanya adalah hiburan dari kesenian berbagai daerah di Indonesia, sama ada beberapa musisi ternama di Indonesia. Tapi kalau yang pagi itu yang utamanya lah gitu. Tapi dua-duanya tetap bagus tuh. Oke. Jadi kalau yang tahun 2014 itu saya dapat undangan pagi. Jadi ketika itu saya mendapatkan undangan. Ini undangannya ya.
undangannya tuh ya. Dan buka ya, ini undangannya. Ini undangan pagi ya, untuk acara paginya di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2014 pagi. Nah, saya bacakan ya. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono mengharap kehadiran saudara pada sebenarnya tambahan suami istri, saudara suami istri pada upacara peringatan HUT ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia hari Minggu 17 Agustus 2014 pukul 10 WIB di halaman Istana Merdeka. Nah, ini ada ketentuannya di sini nih, persyaratannya nih. Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Undangan harap dibawa dan berlaku untuk 2 orang. Untuk menjaga kekhidmatan upacara, dimohon tidak membawa anak di bawah usia 13 tahun. Pintu masuk dibuka mulai pukul 7.45 WIB. Dan ini ketentuan pakaian. Pria, PSL, mengenakan tanda kehormatan tertinggi yang dimiliki, bentuk miniatur. Wanita, pakaian nasional, mengenakan tanda kehormatan tertinggi yang dimiliki dalam bentuk miniatur. Kalau TNI Polri pakainya ada PDU 1. Wah, PDU 1 nih TNI Polri. Kalau sekarang kan beberapa tahun terakhir itu sejak zamannya Pak Jokowi ya, itu lebih banyak untuk undangan tuh memakai baju daerah ya. Busana ada daerah untuk memperlihatkan betapa kayanya agam budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Gitu. Jadi kalau dulu hanya diminta memakai busana nasional, kalau sekarang malah banyak yang memakai baju daerah, baju ada daerah masing-masing. Nah itu patut diapresiasi juga ya, inovasi yang dibuat oleh pihak istana agar peringatan proklamasi kemerdekaan menjadi lebih meriah. Gitu. Nah ini bentuk undangannya, kalau teman-teman lihat. Ini kalau lihat ini apa, CC ini adalah kategori tempat kita duduk. Jadi di tiap undangan itu beda-beda, ada yang VIP, ada yang DD, ada EE, ada A, B, C, macam-macam. Kalau saya dapatnya yang CC. Nah di undangan tersebut juga diberikan tanda pakai khusus. Nah ini dia nih. Tadi kan saya dapatnya CC tadi kan. Nah ini tanda pakai khusus nih. Jadi ini ditempel di kaca depan sebelah kiri atas. Tuh, ya kan? Nah, di belakangnya ada dikasih tahu alternatif rutenya untuk menuju istana, plus lokasi parkirnya yaitu Jalan Majapahit dan Jalan Insinyur Haji Juanda. Ya. Tapi kalau teman-teman lihat kenyataannya di lapangan, itu parkirnya susah memang. Karena tidak hanya tamu masyarakat umum, tapi pejabat yang diundang pun juga parkirnya juga tidak ada jaminan dapat parkir di dalam, karena benar-benar di dalam itu khusus untuk undangan ya, pejalan kaki. Sementara tamu-tamu itu rata-rata parkirnya di luar, termasuk pihak kedutaan. Kadang tuh beberapa tuh ada yang kalau misalnya nggak dapat parkir, mereka parkir di pinggir jalan itu, di sepanjang jalan Majapahit dan Jalan Insinyur Haji Juanda gitu. Karena memang pengunjungnya banyak sekali, hampir sama pada saat open house Lebaran ya. Yang bedanya ini lebih didominasi oleh undangan. Kalau open house kan terbuka untuk umum. Gitu. Nah, ini dia nih. Kita juga dapat peta gini. Nah, nih di tiap undangan ada petanya nih. Teman-teman bisa lihat. Ini untuk kursi VIP. Ini saya tadi kan CC nih, berarti posisi saya di sini nih tuh. Kita bisa lihat, nah, ini undangannya nih, pastinya nih. Jadi ya masyarakatnya nggak bingung. Kalau misalnya undangannya nggak bingung, kok tendanya yang mana, seperti apa. Nah ini tuh. Bisa lihat. Nah pada hari itu, ini kan 17 Agustus 2014. Nah mengantisipasi saya tidak dapat parkir. Nah saya cerita nih, ini pengalaman saya ya.
pada saat itu saya berpikir saya harus cari pakaian yang aman, ya saya mudah ke apa, biasa nggak kepikiran karena di luar pakai di jalan walaupun banyak petugas tapi kan bukan jaminan juga ya, maksudnya karena situasi sangat ramai kan. Akhirnya pada saat itu saya bersama teman saya, namanya Surya Adiwinata, panggilannya Adi, itu teman SMA saya. Dan pada saat itu saya bawa mobil, saya pakai itu di di Hotel Borobudur, cukup lumayan jauh, agak lumayan jaraknya ya, karena beberapa lokasi kan memang ditutup ya, ditutup, tidak boleh masuk ya. Nah, saya salah perhitungan pada saat itu karena ternyata yang kalau saya bawa stiker ini, nih, saya bisa masuk jalan yang ditutup ternyata. Jadi sepanjang jalan Juanda itu udah tutup dari kalau daerah dekatnya Masjid Istiqlal tuh masih udah tutup. Nah, tapi kalau kita bawa ini, kita bisa parkir di pinggir jalan. Ya, cuman karena saya agak nggak masa sek, jadi sudah saya parkir di ini aja deh, parkir di halte Borobudur terus jalan sebentar gitu. Saya pikir sebentar, ternyata itu lumayan jauh juga nih, ada salah perhitungan saya pada saat itu. Tapi ya jadi pengalaman lah gitu. Kalau nggak salah saya naik taksi sebentar, tapi itu turunnya di Harmoni kalau nggak salah, itu jalan kalau nggak salah. Tuh, ini pengalamannya. Nah, jadi pada saat itu saya masuk dari pintu belakang, yaitu yang akses menuju Istana Negara. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Dua-duanya memang Istana Presiden, tapi dan berada di lokasi yang sama ya, di komplek yang sama, tapi itu berbeda gedung. Kalau yang menghadap Monas itu Istana Merdeka, itu tempat di mana biasanya kalau Presiden menerima tamu negara, terus kalau ada acara 17-an itu di depan, atau pelantikan perwira TNI Polri itu di depan. Ya, tapi itu Istana Merdeka itu. Nah, kalau Istana Negara itu adalah yang menghadap ke Harmoni belakang. Jadi opposite-nya, berlawanan. Nah, itu Istana Negara itu bentuknya lebih kecil. Nah, dulu itu biasanya Istana Negara itu dipakai untuk pelantikan pejabat atau kegiatan-kegiatan resmi formal kenegaraan lainnya. Itu dulu konon Pak SBY itu sempat tinggal di Istana Negara pada saat itu. Selama menjabat tuh pernah memilih tinggal di Istana Negara. Itu teman-teman. Nah, saya masuk dari pintu Istana Negara ya. Masuk dari pintu belakang Istana Negara itu, lalu kita diarahkan untuk kemudian ke tenda bagian CC itu. Lalu kita menyaksikanlah rangkaian upacara dari awal sampai akhir, dan itu memang penuh sekali. Memang antusias masyarakat sangat luar biasa ya, karena memang kan tidak semua orang berkesempatan bisa diundang di acara yang cukup penting ya menurut saya dari sisi kebangsaan ya. Nah, terus begitu acara selesai, saya ingat setelah itu kita kembali ke arah Istana Negara melewati taman. Jadi di belakang, di tengah-tengah di antara Istana Merdeka dan Istana Negara itu ada halaman yang cukup luas ya. Istilahnya halaman tengah istana. Nah, di situ tuh banyak biasa ada juga disajikan kayak bukan makanan, biasa disajikan semacam but-but lah untuk kalau hidangan snack. Saya lupa snack atau apa, saya lupa, sudah agak lama soalnya. Nah, terus sebelum kami balik ke Istana Negara setelah acara selesai, itu saya sempat foto di depan Istana Merdeka, tapi ya karena suasana crowded ya nggak bisa foto sendiri, pasti belakang ada orang lain ya, tapi ya buat kenang-kenangan. Kalau nggak salah ada fotonya, ini fotonya kalau nggak salah. Nah, ini foto pas saya lagi setelah acara selesai nih. Nah, setelah dari sini kita kembali, pas kita mau kembali ke Istana Negara, ke pintu awal kita masuk tadi. Nah, ternyata
kita bertemu dengan rombongan Pak SBY. Nah, rombongan Pak SBY itu pada saat itu naik golf car yang disetir langsung oleh Pak SBY. Dan ada juga Pak Budiono di sampingnya, teman-teman bisa lihat fotonya, dan di belakang Bu Ani dan Bu Herawati. Kalau sekarang golf car-nya juga masih ada. Jadi golf car atau mobil golf ini mulai ada di Istana Presiden itu sejak zamannya Pak SBY, dan tetap digunakan hingga saat ini di zamannya Pak Prabowo. Jadi kami sempat bertemu sebentar dengan Pak SBY yang ini berjalan menuju ke Istana Negara. Jadi begitu kita mau balik, nyatanya nggak lama Pak SBY juga mau ke Istana Negara. Jadi kita sempat mengabadikan lah gambarnya Pak SBY gitu. Dan setiap tamu undangan itu mendapatkan goodie bag ya. Tapi saya lupa goodie bagnya isinya apa. Kalau nggak salah ya, dulu tuh isi goodie bagnya tuh banyak tuh buku, terus ada lagi ada produk-produk ya, misal kayak produk kayak mie instan tapi logonya diganti logo istana. Maksudnya misal logonya logo pop mie tapi ada kemasan khususnya, kemasan tambahan khusus, ada logo istananya untuk peringatan kemerdekaan RI gitu. Terus ada juga waktu itu ada sejumlah buklet ya, buku-buku atau informasi-informasi tentang program-program pemerintah ya kan. Terus pada saat itu ada juga kalau nggak salah tuh CD-nya Pak SBY, kalau salah. Saya dapat CD Pak SBY. Terus ada lagi buku-buku juga, bukunya Pak SBY juga dapat pada saat itu. Lalu ada kayak semacam kopi ya, ada kopi juga dengan logo SBY, dengan logo Istana Presiden. Lalu ada apa? Tas goodie bag itu, tas ada motif batik, terus ada apa? Kain ini juga, kain apa? Yang buat tisu, kok nggak salah ya, saya agak lupa soalnya. Gitu, karena di rumah saya ada beberapa barang memang yang ada logo Istana Kepresidenan, tapi saya lupa apakah saya dapat yang di tahun 2013 atau 2014. Tapi yang pasti setiap acara, misalnya seperti acara open house atau acara detik-detik proklamasi peringatan kemerdekaan, itu pasti pengunjung mendapatkan goodie bag dari pihak istana. Jadi sebagai bentuk apresiasi mungkin ada pengunjung gitu. Itu tadi cerita saya mengunjungi istana ya. Itu berarti ketiga atau keempat kalinya saya berkunjung ke istana gitu. Dan bagi saya ya saya bangga, terus terang saya bangga dan sangat bersyukur bisa berkesempatan untuk menginjakkan kaki di istana lagi. Dan mudah-mudahan saya harap teman-teman yang punya cita-cita atau impian bisa berkunjung ke istana, saya doakan mudah-mudahan suatu hari nanti keinginan tersebut bisa terwujud. Karena tidak ada yang mustahil sama kita berusaha dan berikhtiar sebaik mungkin. Kejar impian kalian, kejar cita-cita, berbuat terbaik, lakukan yang terbaik, apapun yang menjadi passion atau minat kita, dan berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Insya Allah nanti pasti selalu di jalan lah. Jadi teman-teman nanti diundang langsung ke istana, kayak dulu saya pernah diundang juga ke istana, dan itu tidak ternilai artinya. Jadi kenangan itu akan selalu melekat seumur hidup, teman-teman. Ya, itulah tadi video saya yang membahas tentang cerita kunjungan saya ke istana dalam rangka peringatan upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Presiden ya, gitu. Dan kalau kemarin saya lihat di televisi di zamannya Pak Prabowo, tentu sudah banyak ada beberapa hal yang berubah ya, tapi tetap saja pihak istana berusaha sebaik mungkin. Saya yakin mereka berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk turut merasakan nuansa kemerdekaan dan suasana kemerdekaan yang berbeda bila diadakan di Istana Merdeka. Itu teman-teman. Oke,
Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan kasih komen. Nanti setiap komen yang masuk pasti akan saya balas. Gitu. Atau mungkin masih ide-ide bisa berikutnya bikin video tentang ini. Insya Allah akan saya respon. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.